yang saya hormati dan saya cintai, saya menyampaikan selamat pagi. Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda Kota, dan semua jajaran bawahan yang saya hormati. Selamat pagi. Saya dan hendak bekerja di sana. Dan kenapa saya berkumpul dan juga bagi pencinta budaya atau adat. Pada pagi hari ini saya bersama Bapak Wali Kota berdiri di podium ini saya menyampaikan sejarah singkat kenapa Noken masuk UNESCO. Provinsi Papua adalah provinsi yang paling terakhir dari provinsi nomor 1 sampai 27 itu pada masa lalu. Kalau sekarang dari provinsi nomor 1 sampai 34, 33. Tetapi kita dalam hal mendapatkan warisan budaya dunia terdepan, bukan nomor yang terakhir, tapi nomor pertama, bahkan nomor 1. Hal itu pun bukan hanya karena kekuatan kepintaran saya atau kita, orang Papua, tetapi itu hanya karena Tuhan, yang mana kita jiwai di kota ini. Kita lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Maka dengan itu, kenapa Noken ditetapkan oleh UNESCO? Dan ini menjadi catatan sejarah. Indonesia memiliki warisan budaya benda seperti Borobudur, Candi Prambanan, dan lain. Dan juga Indonesia memiliki warisan budaya keris, wayang, batik, angklung, tari saman gayo Aceh, lalu Noken. Ini semua tidak lepas dari sejarah dunia. Sejarah dunianya apa? Masyarakat komunitas kebudayaan dunia punya pergumulan yang panjang, akhirnya menghasilkan konvensi tahun 1972 menyangkut warisan budaya alam dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya alam tahun di Indonesia ratifikasi tahun 89. Sedangkan warisan budaya tak benda di Indonesia ratifikasi tahun 2008. Sedangkan konvensinya tahun 2003 secara dunia. 2003 sampai 2007 akhirnya pemerintah Indonesia melalui peraturan presiden diratifikasi. Yang pertama ditetapkan adalah keris dan wayang. Kedua, batik, angklung, tari saman. Ketiga, saya mau katakan Noken ini urutan ketiga. Ditetapkan sebagai warisan budaya dunia atau warisan budaya tak benda. Tanggal 4 Desember tahun 2012 jam 10.30, kalau Papua jam 5 sore, kalau di Paris jam 10.30. 184 negara anggota UNESCO hadir memadati kantor UNESCO di Paris, Prancis, membahas tentang Noken ini. Dan di sini saya bawa ada 3 contoh Noken apa saja yang bahas, dan oleh ASN bisa sampaikan tindak lanjut kebijakan, instruksi, peraturan, perda dari Bapak Wali Kota yang kita hormati pada pagi hari ini. Dan di sini saya bawa 3 model Noken yang ditetapkan oleh UNESCO. Noken apa saja yang ditetapkan di adik-adik kita SMA PGRI Wahena, Kota Jayapura. Mereka undang, mereka bikin kejutan seperti kejutan pada pagi hari ini. Kejutan untuk kebaikan.
adik-adik SMA PGRI mereka kalungkan setelah workshop atau pelatihan 3 hari tanggal 7-8 Mei 2015 lalu. Jadi kita beri aplaus untuk SMA PGRI UAM. Ini noken itu bahasa daerah atau bahasa suku mana? Apakah di sini ada yang ada suku Kamoro kan? Eta. Kalau orang Paniai bilang Agia. Kalau orang Sentani bilang Golongo. Kalau dia Nukso. Dan ada suatu nama yang lain. Men di Merauke sampai Pegunungan Bintang. Nama-nama khas. Jadi ini Eta dari Asma. Kamoro. Jadi ini nokennya modelnya lain toh. Ini lain. Lalu ada satu noken lain. Ini noken Raju. Ini dari Pegunungan Papua. Ini dari Wagete. Dia. Kebetulan mama kasih kalungkan noken ini, maka saya selalu bawa bahan makalah atau materi saya. Apapun yang ada dalam noken yang punya noken lain tahu. Kalau mengambil tanpa sepengetahuan pemilik, berarti mencuri, bertentangan dengan ajaran Alkitab atau Gereja atau agama manapun. Jangan mencuri, jangan mengambil dari barang bukan noken bukan dirimu. Karena kau mengambil maka kau mencuri pada saat itu. Hukum positif, hukum agama, hukum adat sudah fatal. Lalu ini noken nyula. Ini setelah misionaris Kristiani masuk di tanah Papua, mereka lihat mama di Papua, di pesisir pantai Pulau Rawa dan juga di pegunungan kemampuan saja. Akhirnya mereka bawa adven dengan wall Manila. Akhirnya mama juga mereka punya ilmu dasar, tangkap. Jadi jangan kaget dan heran di mana-mana kalau ada mama menganyam noken. Jadi ini 3 bahan yang sepintas saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu dari 3 noken itu saya bersama instansi pemerintah pusat kami menghasilkan buku-buku dari noken atau keringat Mama Papua. Mama Papua itu memang karunia atau misteri yang Tuhan sudah titipkan di atas tanah ini. Maka itu kita terus pikirkan. Buku pertama yang waktu itu tahun 2010 pada saat penelitian di 5 wilayah adat itu hasilkan itu cermin noken Papua. Orang Papua, orang Indonesia, orang komunitas kebudayaan dunia harus melihat Papua atau berkaca Papua itu melalui budaya, tradisi, adat dan juga identitas manusia. Saya pulang ke Waena tempat saya tinggal, itu saya susun seperti ini, pernah susun seperti ini. Dan ini noken merajut perbedaan kota. Perbedaan apa? Perbedaan cara pikir menghasilkan masalah-masalah di luar dari dugaan pikiran saya. Lalu di bawah ini moto kota. Semua apa yang kita lakukan itu mesti melandasi moto kota atau moto yang kita sudah jiwai melalui pemerintahan kota yang kita cintai. 2015 yang tadi, ini beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh RRI Jayapura untuk hadir. Saya tanya, saya di pedalaman Paniai, jadi bagaimana? Mereka tanya, noken sebagai tas alternatif pengganti kantong plastik. Jadi kami dari Yayasan Ekologi dan Yayasan Noken itu sangat apresiasi pikiran besar kota. Untuk apa kita mulai dari kota Jayapura, Provinsi Papua, kita tunjukkan bahwa kita orang ini anak Noken. Dan kemarin kami sempat wali kota dan juga wakil wali kota, karena sebagai wali kota dan juga kepada pemerintah kota Jayapura 2. Lalu ada 3 baju kaos. 3 baju kaos itu juga menandakan simbol. Lalu ini baju siaga tepat tangani bencana atau terjadi masalah-masalah keterkaitan lingkungan.
sama juga dengan ini. Ini sosialisasi terus. Kita tetap semangat untuk mendorong kebijakan, instruksi, perda dari kota untuk kita dan juga untuk demi anak cucu kita. Jadi harus berani, harus selalu antipati, cepat, gerak cepat untuk tanggalan pastikan sudah supaya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat sinkron dengan masalah apa saja. Itu ya usah. Kita harus gerak cepat, antisipasi. Kalau anak noken, mama noken tidak pernah mikir. Langsung isi masukan seperti barang apa saja masuk dalam noken, jalan itu sudah. Hati tenang kalau itu dalam noken. Lalu hijau, kita jadi penerus, kita jadi penyelamat lestari lingkungan. Mulai dari diri, keluarga, RT, RW, camat. Karena ini instruksi di atas sudah jelas dan tegas. 1 atau 3 model noken, kita jadi pembawa ilmu pengetahuan. Ketika orang katakan, nah ini noken nyulam saja baru mahal. Nah ini noken ini mahal. Mahalnya apa? Mahal biaya atau mahal waktu? Sekali beli, seterusnya kita pakai. Itu maknanya. Jadi kita sampaikan penjelasan. Jadi kita bikin tas alternatif yang bukan menjaga seperti cara menjaga noken dengan menjaga seperti cara menjaga tas-tas yang lain. Itu juga menjadi kita membawa informasi. Pada masa dulu hidupnya telanjang bulan, tetapi manusia di ujung timur dekat dengan matahari tampil diri dengan noken. Kebutuhan apapun ada dalam noken. Badan telanjang seperti lahir datang dan nanti waktunya meninggal pergi. Tetapi sepanjang hidup noken menghidupi kita. Maka itu tanpa mengurangi maksud dan tujuan penyampaian kami, saya atas nama komunitas kebudayaan pagi ini kami menyerahkan sertifikat penghargaan buku noken dan juga profil daripada Yayasan Noken Papua sebagai tindak lanjut daripada nilai budaya universal itu tadi. Sekian dan terima kasih.